Aku kelamaan. Jadi selamat sore, selamat datang di tutorial RL. Jadi outline dari tutorial kali ini, gue akan atau beberapa teman gue akan mereview beberapa soal dari tahun lalu dan tahun ini. Untuk sekarang rencananya nggak bakal ada review materi karena udah aku eh, jabarkan dalam bentuk catatan yang aku kasih kemarin. Jadi harusnya kalian udah baca ya dan nggak perlu review lagi. Tapi ada beberapa materi yang belum aku kasih, lupa aku kasih di catatan. Karena itu um, transfer daya maksimum. Jadi dia tuh ada di bab Thevenin Norton Theorem. Dan konsepnya adalah transfer daya maksimum. Oke, jadi pertanyaan di konsep ini tuh adalah saat ada suatu rangkaian equivalent Thevenin, maka berapa RL yang harus saya pilih ya daya yang ditransfer di RL tersebut bisa maksimum. Caranya simple, RL yang dipilih kalian tinggal pilih sama dengan RTH-nya. Di alasannya adalah, oke sebenarnya rumus dari power di RL itu adalah, suara gue masih ada, suara gue masih ada. PRL sama dengan I kuadrat harus kali RL, di mana I itu sama dengan VTH dan dibagi RTH tambah RL. Terus gue substitusiin aja sama ini ke sini. Jadi seperti ini. Cip gitu. Nah, cara biar daya yang diserap oleh RL itu maksimum, seperti yang gue bilang tadi, adalah kalian pilih RL-nya sama dengan RTH. Sehingga kalau kalian masukin RL itu RL-nya ke dalam rumusnya akan jadi seperti ini. Berat kali per RTH tambah RTH kuadrat dengan 4. Ini akar, jadi ini tinggal dicoret. Jadi rumus daya maksimum adalah V kuadrat TH per 4 RTH. Oke, sekian buat transfer daya maksimum. Konsep yang lain yang belum aku simpan di catatan itu adalah bicara adalah rangkaian RC dan rangkaian RL. Harusnya kalian udah dapet ya di semester ini. Oke, jadi sebelumnya gue mau jelasin lebih intuitif mengenai bagaimana cara kerja kapasitor itu. Jadi suatu kapasitor saat dia baru di charge, dia tuh bertindak sebagai short circuit. Ini ada sumber tegangan ya. Dari saat dia sudah mulai tercharge lumayan lama, dia akan bertindak sebagai open circuit. Oke. Terus ada benda lain lagi yang namanya induktor.
yaitu semacam kebalikan dari kapasitor. Dia kalau T-nya nol dan belum ada daya yang ditransfer ke induktor tersebut, yaitu awalnya akan bertindak sebagai open circuit. Tapi lama-kelamaan, ketika dia sudah diberikan daya, dia akan bertindak sebagai short circuit. Hmm. Oke, sebenarnya gitu aja sih. Buat biar lebih jelasnya, sepertinya kita harus langsung masuk ke soalnya. Oke, soal pertama itu ada soal materi Thevenin Theorem. Dilihat dari terminal AB, tersebut dapat disederhanakan menjadi rangkaian ekuivalen Thevenin sebagai berikut. Untuk subpoin A, yang pokoknya kita disuruh untuk mencari RTH ekuivalen dari rangkaian tersebut. Cara mencari RTH itu lumayan gampang. Jadi kalian tinggal pertama matikan semua sumbernya. Oh ya, ini tuh soal yang kali ini tuh diambil dari UTS tahun lalu. Jadi kemungkinan besar ini bakal mirip lah sama UTS kalian. Tapi nggak tahu bakal sama atau enggak. Semua sumber, sumber arus kita ubah jadi open circuit. Sumber tegangan. Jadi kira-kira kayaknya bakal seperti ini. Oke, kita sini deh. Oke. Hmm, ya udah sih habis ini gitu-gitu aja. Kalian bisa lihat kalau resistor yang 10 terhadap itu yang resistor yang 10 sama 20 ini terhubung secara seri. Jadi kalian tinggal tambahin aja. 20K tambah 10K sama dengan 30K. Makanya rangkainya sekarang jadi seperti ini. Nah, sekarang karena udah terhubung secara paralel, kita tinggal pakai rumus eh, resistansi ekuivalen di paralel. 20K tambah 6K. RAP sama dengan 30K kali 30K tambah 6K sama dengan berapa? 30 kali 6, 60 kali 13. Habis 10 tambah 3, dicoret, bilang 3, ini bagi 3. Hmm, Oke, jadi hasilnya itu adalah RTH-nya itu sama dengan RAB, yaitu 5 kilo ohm. Oh ya, saat kalian mencari RTH itu, kalian lihat sudut pandangnya itu dari terminal AB. Makanya tadi itu resistor 20K
sama 10K ini bisa seri. Karena aku ngelihatnya dari sudut pandang terminal AB. Kalau misalnya aku lihatnya dari sudut pandang sini, yang seri itu bisa 20K sama 6K. Jadi itu akan salah jika kalian mengerjakannya seperti itu. Makanya kalian harus lihatnya dari sudut pandang yang benar. Oke, ini soal B, tentukan PTH. Oke, jadi sekarang kita tinggal cari, jadi tegangan Thevenin equivalent. Wait. Ya, aku jelasin ulang cara mencari PTH. Cara mencari PTH, pertama itu kalian harus hilangkan beban RL. Oke, baik lagi. Seperti yang kalian lihat di sini, di sini itu ada RL ya. Nah, ini kalian aja. Terus kalian jadiin terminal A sama terminal B ini open circuit. Hilangkan beban RL. Terus kalian tinggal hitung tegangan di terminal AB. Udah gitu aja. Nggak ada yang rumit-rumit di Thevenin theorem ini. Mari gambar ulang rangkaiannya. Oke, jadi tujuan kita tuh saat ini tinggal dari pada bayangin berapa tegangan yang bakal muncul di voltmeter kalau kalian ukurnya dari kedua titik A sama B ini. Caranya kalian bisa macam-macam tergantung soal, bisa pakai mesh analisis, bisa pakai data analisis. Tapi pada kasus kali ini, gua pengen pakai node analisis. Makanya gua ngedefine node V1 di node satu ini. Oke, jadi di node fase 1 ini, gue tinggal apply KCL. Jadinya akan, aku lihat di sini tuh ada arus yang masuk sebesar 6 ampere. Ya, aku masukin di sini 6 ampere sama dengan arus di sini sama arus I2. Oke, I1 tambah I2. Terus aku oh ya sorry guys, aku lupa kalau kalian ada yang mau ditanyain, boleh silahkan langsung ngomong aja di open mic aja, nggak apa nggak masalah. I1 tuh sama dengan tegangan tinggi dikurangi tegangan bawah. I1 per 10K tambah I2 tuh adalah arus yang melewati sini. Jadi arus yang tegangan yang di sini maksudnya dikurangi dengan tegangan yang bawah itu 0. Ada tapi dulu gitu. Tegangan V1 dikurangi tegangan 30 dikurang 0. Jadinya akan seperti ini. Per 26K. Karena mereka terhubung secara serial sistem. Oke, terus ini kali itu pakai apa ya? Ini dikalinya pakai apa ini? Pas sama 2. Oh, kali 30. Kasih bang, 10K kali 2. Kayak ini kali 2. Oh, bisa. Bisa. Gara-gara.
Jadi 26K dikali V1. Yang 10K dikali ini. Yang menyebutkan dikali aja 10K kali 2. Repot sih. Gua kaliin pakai 130 aja lah ya. 6 kali 130. Di 30 per 10K tambah 30. Oke, 130 itu kali 6 itu berapa? 780 kali 10 min 3 sama dengan 13 kali V1 kali 10 min 3 tambah V1 min 30 kali 5 kali 10 min 3. Terus yang 10 min 3 ini tinggal dicoret aja. Jadilah seperti ini. 5V1 5V1 min 100. Hmm, berarti V1 langsung ketemu sih dari soal ini. 930 bagi 18. Berarti V1 sama dengan 930 bagi 18 yang hasilnya itu adalah 51,67 volt. Oke, tapi kita belum selesai. Itu masih tegangan V1 yang ada di node ini. Kita harus nyari tegangan yang kita ukur dari node ini, alias tegangan yang diukur dari resistor 6K. Sorry, ini harusnya 6K. Nah, hmm, pertama-tama gua harus nyari berapa sih arus yang mengalir dari di sekitar resistor 6K ini, yaitu alias I2. Tadi sebelumnya aku udah ngedefinisiin kalau I2 itu sama dengan P1 min 30 per 26K. Udah, jadi aku langsung tulis saja I2 sama dengan P1 per 30 per 26K sama dengan 51. Aku masukin aja angkanya 51,67 min 30 per 26K sama dengan wait. 0, kalau di kalkulator tuh nilainya 8,33 kali 10 min 4 ampere. Oke. Kalau gua konversi ke mili ampere jadi 0,833 mili ampere. Nah, terus aku kan udah nemu nih I2 yang mengalir di resistor 6K ini. Nah, berarti gua tinggal nyari tegangan di resistor 6K ini, udah tinggal pakai hukum ohm karena tegangannya udah maksudnya resistansinya udah diketahui dan atasnya juga udah diketahui. Aku tinggal pakai hukum ohm. VAB sama dengan I2 kali R sama dengan 0,833 kali 10 min 3 kali 6 kali 10 3. Dicoret aja. Set. Jadi jadi PTH-nya itu sama dengan VAB
yang sama dengan 5 volt. Dan inilah tegangan Thevenin equivalent kita. Sampai saat ini ada pertanyaan. Hitung sampai 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah nanya. Lanjut aja ke soal berikutnya. Nah, kan kita tuh udah ketemu ya, PTH sama RTH udah ketemu. Berarti kita bisa pakai rangkaian equivalent Thevenin. Ya, secara sederhana adalah gini doang. Di sini kita bisa masukin aja VTH-nya seperti yang tadi aku bilang 5 volt dan RT-nya itu oke 5 kilo ohm. Sekarang buat soal C kita tuh disuruh cari berapa daya yang diserap oleh resistor RL jika resistor tersebut nilainya 16 ohm. Tapi kalau dipikir-pikir seharusnya 16 ohm ini terlalu kecil buat dibandingin dengan resistor yang lain. Soalnya aku lihat di sini ada resistor 5K. Dianggap aja itu typo, anggap aja ini 16 kilo ohm. Oke, sekarang yang ditanya tuh PRL sama dengan kita tinggal pakai rumus P sama dengan I kuadrat kali RL, di mana I itu sama dengan PTH per RTH tambah RL. Oke, BTW di sini ada yang masih bingung nggak dari mana rumus ini bisa muncul? Kalau yang masih bingung boleh bilang aja ya. Aman, aman. Oke, lanjut aja. Aku aja substitusiin PRL sama dengan VTH kuadrat kali RL per tambah RL kuadrat. Ya, seperti yang dijabarkan di sebelumnya, VTH itu sama dengan 5, RL sama dengan 5 kilo, dan RTH, sorry, ini harusnya RTH, dan RL sama dengan 16 kilo. Udah masukin aja. 5 kuadrat kali RL 16 kilo per 5 kilo tambah 16 kilo kuadrat. Sama dengan di kalkulator 5 kuadrat. Oke. Jadi nilainya itu kalau di kalkulator 9,007 kali 10 min 4 watt. Kalau aku konversi ke miliwatt, bakal jadi 0,907 miliwatt. Dan inilah daya yang kita cari. Sampai saat ini ada pertanyaan? Aman, Kapten. Oke. Ya. Oke. Kalau ada yang bingung atau mau ditanya langsung bilang aja ya, nggak usah malu.
Kita sampai jam berapa Kak sore? sampai selesai. Sampai jam 6. Tapi kalau diusahain sampai sebelum jam udah selesai sih. Oh, oke oke. Betul, gue mau nanya dikit dong. Sejauh itu bab yang menurut kalian paling susah apa ya? Halo? dia cuma nanya aja. Kenapa, Jo? Jadi kenapa? Gak ada nih. Udah pada jago nih. Gak ada yang susah. Oke. Udah ada lanjut aja. Sekarang ke soal D. Nah, ini berhubungan sama konsep yang aku jelasin tadi mengenai transfer daya maksimum. Jadi, kalau kalian diminta eh, berapa RL yang sehingga daya yang diserap RL tersebut itu maksimum, kalian tinggal pilih RL-nya itu sama dengan RTH. Gitu aja. Jadi, kalian tinggal pilih RL sama dengan RTH. Seperti yang kita tahu, RTH itu kita udah hitung nilainya 5 kilo ohm. Udah gitu aja. Sip. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Oke. BTW, PS gua ngejelasin kecepatan nggak? Punya kecepatan ya? Tadi itu yang nanya sih. Iman. Ntar aja. Lanjut ke nomor 3. Pada kondisi T lebih kecil dari 0, posisi switch dalam kondisi terbuka dan itu off untuk waktu yang cukup lama. Pada kondisi ini tentukan tegangan yang melintasi kapasitor 2F. Oke, karena posisi switchnya itu off, kita tinggal gambarin rangkaiannya tanpa memasukkan switchnya. Gini aja. Oke, terus kita tuh bisa cari berapa sih tegangan di kapasitor ini. Nah, biar lebih gampang tuh, aku tuh mikir dulu nih. Aku tuh pengen ngelakuin analisis mesh pakai KVL. Tapi di sini tuh ada sumber tegangan. Dan itu bakal eh, sedikit menyulitkan aku dalam melakukan KVL. Makanya aku melakukan transformasi dari sumber arus menjadi sumber tegangan. Rumusnya cukup simpel, tinggal Vs sama dengan IS kali R. Yang IS di sini itu adalah 2 dan R-nya adalah 4, sehingga Vs-nya sama dengan 8 volt. Jadi, rangkainya tinggal jadi seperti ini. Nah, sekarang rangkaian yang seperti ini lebih memudahkan aku dalam melakukan analisis mesh melalui KVL. Nah, terus ini balik lagi ke poin yang aku jelasin di awal tadi.
kalau suatu kapasitor di charge untuk waktu yang cukup lama, dia tuh akan bertindak sebagai open circuit, sehingga nggak ada arus yang bisa mengalir melaluinya. Jadi kalian tinggal ngeset aja arusnya sama dengan nol. Di situ udah play KVL, KVL min 12 tambah P tambah 4 I tambah 8 tambah 3 I sama dengan nol. Nah, karena di rangkaian kali ini tuh kapasitornya sudah tercharge cukup lama, ya itu kan harusnya open circuit ya. Karena kapasitor open circuit, berarti dia udah nggak ada arus yang bisa mengalir melewatinya. Alias arusnya itu sama dengan nol. Jadi aku tinggal masukin di persamaan KVL-nya I sama dengan nol. Tambah 4, tambah 8, tambah 3, nol. Ini tinggal dicoret. Set, set. Eh, sekarang udah ketahuan. VC saat kapasitor fully charge adalah 12 min 8 sama dengan 4 volt. Gitu. Jauh ini ada yang mau ditanyain? Gak ada yang mau nanya ya? Hmm, Sekarang yang ditanyain tuh, hmm, sekarang tuh gua tuh disuruh switch posisinya menjadi kondisi tertutup, yaitu on. Alias rangkaiannya tuh bakal jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini masih ada yang bingung nggak? Kenapa rangkaiannya jadi bagian sebelah kirinya doang? Seolah-olah bagian yang sebelah kanannya tuh ngilang. Ini jadi kalau aku jelasin dia tuh karena dia tuh ada cabang short circuit di sini. Dia tuh nggak ada resistansi sama sekali. Jadi R-nya itu sama dengan nol. Terus secara prinsip elektronika, listrik itu selalu mencari jalur dengan resistansi paling rendah buat mengalir. Karena di sini nggak ada resistansi sama sekali, semua arus itu mengalir melewati sini. Jadi cabang yang di sini tuh dia tuh diabaikan gitu. Gak ada arus yang mengalir melewati sama sini lewat ini sama sekali. Terus aku disuruh eh, cari nilai V0 saat switch baru ditutup. Ini gampang banget karena kita udah tahu kalau V untuk P kalau sama dengan 4 volt, ini mengisyaratkan bahwa V0 sama dengan 4 volt. Dan ini sama dengan tegangan, nilai tegangan saat switchnya baru dipindahkan ke posisi on. Udah gini aja. Soal nomor C kita disuruh cari tentukan P itu sama dengan infinite. Oke. Jadi untuk T sama dengan infinite tinggal ukur kapasitornya.
sebagai ukuran head alias harusnya sama dengan 0. Oke. Terus kita lakukan KVL lagi, tetapi pada rangkaian yang kali ini. Yaitu rangkaian yang switch-nya kita udah ganti ke posisi on. Jadi KVL-nya itu adalah min 12 tambah V tambah 3I sama dengan 0. Karena I-nya sama dengan 0, nah itu V-nya langsung ketahuan, yaitu 12 volt. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa ini rumusnya bisa muncul kayak gini? Mana, Man? Tanya ke Petno ini, jadi gue sampai sore. Oke, V terang gue ini sini ya. Jadi ini nih, dalam suatu kapasitor itu dia tuh kan V-nya selalu berubah ya. Kita tuh bisa memetakan V itu sebagai fungsi dari waktu. Dan V0 itu adalah kondisi ketika Pi sesaat setelah T sama dengan 0. Oke, jadi kita tuh ngeset T sama dengan 0 ya tuh ketika kita tuh ngeset T sama dengan 0 itu ketika kita ngetutup switch-nya. Jadi sesaat T-nya sama dengan 0 itu didefinisikan sebagai V sama dengan 0 plus. Nah, kalau yang ditanya itu V0 min, itu tuh adalah V sesaat sebelum T sama dengan 0. Jadi eh, secara bahasa tuh V0 plus tuh berapa sih V di kapasitor saat kita sesaat setelah kita tuh menutup switch-nya. Kalau V0 min, eh, V0 min itu adalah berapa V di kapasitor sesaat sebelum kita menutup switch-nya. Aman nggak? Apakah menjawab? Oke. Sip. Kita langsung ke soal nomor 3 ya. Tentukan konstanta waktu dan tegangan Vt. Nah, sekarang mulai menarik karena kita disuruh plotting V-nya sebagai fungsi waktu. Konstanta waktu itu untuk kapasitor, rumusnya adalah T sama dengan Rc. Di mana R itu adalah tegangan ekuivalen yang dilihat dari sudut pandang kapasitor. Kebetulan di sini tuh resistornya tuh ada 3 ohm saja. Jadi cukup lumayan mudah, gampang banget buat ngitungnya. Kalian tinggal masukin R-nya tuh sama dengan 3 ohm. Nanti di soal selanjutnya kalian bakal lihat contoh di mana hitung R-nya tuh lebih tricky. Terus C-nya itu adalah 2 farad. Berarti konstanta waktunya sama dengan 6. Nah, sekarang aku disuruh cari fungsi waktunya. Pertama, aku lihat lagi rangkaian yang di sini. Terus aku tinggal apply KVL pada rangkaian tersebut. KVL min 12 tambah P tambah 3I sama. Oh ya, kalau dalam penyelesaian biasanya, kalian tuh bakal langsung disuapin rumus PT sama dengan
AE min T per satu waktu. Tapi aku nggak mau langsung pakai rumus itu karena aku pengen kalian ngerti dari mana sih rumus ini bisa diturunin. Jadi aku langsung bikin scratch dari KVL-nya, terus aku pakai differential equation, baru aku dapat rumus eh, fungsi V terhadap waktu yang biasanya kalian dapatkan. Nah, untuk kapasitor, kalian udah tahu kan kalau rumus kapasitor itu Q sama dengan CV. Nah, terus aku turunin dq per dt sama dengan eh, fun fact juga kalau dq per dt itu sama dengan I. Karena definisi arus itu adalah berapa jumlah muatan per satuan waktu. Jadi langsung aja dq per dt itu kalian ubah jadi I, terus C, dan dv per dt, ini V-nya ditinggi terhadap waktu. Terus kita tinggal substitusiin I yang ini ke sini. Makanya persamanya jadi min 12 tambah V tambah 3C ini dv per dt. Oke. Terus aku, oh ya, karena C-nya sama dengan 2, langsung aja 6 dv per dt, terus ininya tambah V sama dengan 12 min ke ruas kanan. Nah, ini udah kelihatan bentuk differential equation-nya. Sekarang tujuan kita adalah gimana cara kita cari fungsi V-nya. Harusnya ini kalian udah dipelajarin ya, cara solve differential equation di matematika 1. Sorry ya kalau terlalu berat, tapi ini kalau kalian ngerti harusnya bakal lebih gampang soal RCRL ini. Oke. Jadi aku pindahin V-nya ke ruas kanan. Terus 12 per V, di V sama dengan 1/6 dt. Terus aku integralin kedua belah sisi, makanya jadi minus 12 minus min V sama dengan T/6 tambah C. Oh ya, di sini kenapa ada tanda negatif? Karena di sini tuh P-nya tuh didahului dengan konstanta negatif. Kalau kalian, ah, kalau pokoknya kalau integralin variabel sih itu ada tanda negatif, berarti ini jadi ikut negatif kan? Bisa tuh. Betul. Nah, tapi di sini tuh kita belum bisa langsung ngambil nilai V-nya. Makanya kita pakai fungsi eksponen. Wait, tapi aku minusnya pindahin ke belakang dulu. Oke, aku aplikasikan fungsi eksponen di kedua belah sisi. Jadi 12 min V sama dengan eksponen min T/6 tambah C. Nah, pangkat min T/6 tambah C ini bisa aku posisiin jadi kali T, pangkat T kali pangkat C. Yang C itu kan konstan ya. Makanya aku bisa ubah jadi A. Oke, terus, nah sekarang udah ketahuan V T-nya gimana, tinggal pindah-pindah ruas saja. Berarti sama dengan 12 min AE min T/6. Oke deh, udah selesai? Belum. Kita masih belum tahu berapanya. Nah, gimana cara cari A-nya? Kita balik lagi ke soal sebelumnya. Kalau V0 itu sama dengan 4 volt.
Nah, kita gunakan faktor tersebut buat mencari A. Kita tinggal masukkan 0 itu ke fungsi fungsi yang udah kita hitung. 0 sama dengan 12 min A sama dengan 4. Oleh karena itu, A sama dengan 8. Jadi, fungsi finalnya adalah T sama dengan 12 min 8 min T per 6. Itu udah pertanyaan. Nggak terlalu pusing. BTW, kalau lu pada masih bingung-bingung habis tutor ini, feel free aja buat hubungin aku. Aman kok, guys. Sampai aja. Masih nomor Bakal keluar. Oke, buat nomor 4 ini aku udah ini solusi sudah ada di Indonesia. Baca sendiri ya guys. Udah list apa capeknya. Guys, selanjutnya bakal dilanjutin oleh tutorial lain yang akan membahas soal yang lain. Ya, aku izin share screen ya, guys. Aku bakal lanjutin mengenai lebih ke arah awal-awal. Jadi tentang analisis massa dan node dan juga ada beberapa bagian mengenai rangkaian listrik. Kita mulai dari soal di tugas 2025-2026. Itu ada di Notion juga, kalian bisa lihat soalnya lebih lengkap. Aku bakal bahas beberapa nomor doang. Jadi di soal pertama ini kita disuruh nentuin eh, seluruh arusnya menggunakan analisis node dan juga analisis mesh. Terus bingung mana mesh dan node ini how. Jadi mesh itu berarti dia tuh bisa tapi ini kalian bebas nentuinnya. Biasa di soal tuh nggak dikasih. Bahkan kayak gini-gini tuh biasa di soal nggak dikasih gitu. Jadi kalau misalkan nanti ujian nggak ada, berarti kalian bebas menentukan. Tapi harus hati-hati dengan tanda plus minus yang ada. Dan kalau misalkan hasilnya bernilai negatif, berarti itu cuman berlawanan arah jarum. Oke. Sama ada yang namanya super mesh. Ini adalah ketika di dalam satu rangkaian itu akan ada arus. Dan ada juga yang namanya node. Ini berarti kayak titik, kalau kalian tahu, kayak pembagi tegangan gitu. Misalkan antara satu resistor dan resistor lainnya. Tapi nggak semua antar resistor tuh berarti ada node-nya. Jadi harus dicek. Itu balik lagi ke materi yang awal tentang teori dasar. Nanti kalian cek sendiri aja. Sama ini rumus untuk node itu berarti uh, voltage yang high dikurangin voltage low dibagi sama resistor. Dan dia juga ada namanya supernode. Ini tuh materi dari superposisi kalau kalian misalkan bingung. Oke, gitu. Oke, kita langsung bahas dari soalnya. Kita masukkan misalnya analisis node. Di sini kalian lihat ya, ini dibagi di tiga, kalian bisa ceknya bawah, dan ini node yang ketiga. Kita kerjain di sini. Node pertama itu adalah ketika si V kan kalau rumusnya node itu kan voltage high dikurangin low. Berarti ya di sini yang high itu adalah V0-nya. Kita tulis V0 dikurangin sama ini udah dikasih tahu voltage yang sebelumnya yaitu 12 volt.
berarti dikurang 12, dibagi sama dengan resistor yang ada di tengah-tengahnya, yaitu 4. Terus, ini ditambah dengan di node yang kedua, yaitu V0. Kan yang high ini V0, terus yang low-nya yaitu ground. Ground ini nilainya akan selalu akan sama dengan 0. Berarti V0 dikurangin 0 dibagi sama resistor yang ada di tengah-tengahnya, yaitu 6 ohm. Terus ditambah lagi sama loop yang ketiga. Berarti di sini 10 volt dikurangin V0. V0 dikurangin 10 volt. Dibagi sama 2. Nah, berarti sama dengan 0. Ini sesuai rumus KVL ya. Kenapa bisa sama dengan 0? Terus ini tinggal kalian kerjakan, berarti samain penyebutnya. Ini pakai 12. Di 3V0 kurang 36. Ditambah 2V0. Tambah 2, 12, 6. 6V0 dikurangin 60 volt sama dengan 0. Nah, karena 12 ini pindah ruas yang dikali ke 0, berarti sama dengan 0. Berarti kita langsung aja kerjain ya bagian atas ini. Nah, kalian tinggal, berarti yang V0 sama V0 sama yang ini yang volt sama yang volt. Berarti 3, 25, 11 V0 dikurangin 96 volt sama dengan 0. Ini kalian cari aja V0-nya, berarti 96 dibagi 11, ini dapatnya 8,73 volt. Terus, tapi kan yang diminta di sini adalah hitung nilai seluruh arus. Berarti kita harus hitung dari si arus I1, I2, dan I3 kan. Nah, kalau rumusnya I1 yaitu masukin aja sih ini. V0 dikurangin 12 dibagi sama 4. Ini V0-nya masukin yang rumus ini. Kan tinggal masukin. Yang I2-nya juga sama, berarti V0 dibagi 6. Terus I3-nya yaitu ketika V0 dikurang 12 dibagi sama 2. Ini kalian tinggal pakai kalkulator ya. Hasilnya dalam bentuk ampere. Oh ya, nanti pas ngerjain ujiannya jangan lupa kasih satuannya juga biar nanti gampang diperiksanya dan wajib ada sih sekarang kalau di kuliah. Terus kita lanjut ke soal yang B. Yang B itu dimintanya analisis mesh. Kalau mesh itu berarti kan loop. Nah, ini kan belum ada nih loopnya, belum dikasih tahu. Nah, kita bebas bikin mau kayak gimana. Tapi biar gampang, aku biasanya searah jarum jam. Nih. Nih. Terus, I-nya jangan pakai yang udah ada di sini. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih, cuman takut nanti bingung. Jadi aku bikinnya IA sama IB. Oke, kita lanjut buat yang mesh. Berarti di sini akan ada 2 loop, yaitu loop di A sama loop di B. Ini loop A, ini loop B. Oke. Loop A. Nah, kalau misalkan kecepatan bilang ya, nanti aku sesuaikan. Berarti kalau loop A itu arusnya masuk dari min 12 volt. Ini min 12 volt, kan dia masuk nih, ini negatif, berarti ini 12 volt, terus dia masuk ke resistor. Nah, buat nanti nulis resistornya jangan cuma 4 ohm aja, tapi dikali sama si arus, karena ini KVL. Terus, masuk juga ke
si 6 ohm. Tapi karena 6 ohm ini ada di tengah-tengah, berarti kan ini sekarang lagi ada di IA. Berarti IA-nya yang plus, terus dikurangin sama IB. Berarti kita tulisnya jadinya min 12 volt ditambah 4 IA ditambah 6 IA kurang IB sama dengan 0. Terus buat yang loop kedua, caranya juga sama. Ini kan loop kedua nih. Dia berarti masuknya dari 6 ohm dulu kan. Nah, 6 ohmnya sekarang yang plusnya yaitu di bagian B. Baru dikurang sama IA. Terus dia masuk ke plus 10 volt dan masuk lagi ke 2 ohm. Tapi dikalinya sama IB karena itu berada di loop B. Berarti kita tulisnya 6 IB dikurang IA tambah 10 volt ditambah 2 IB kurang 0. Nah, karena sekarang udah begini, habis itu kalian boleh bikin eliminasi atau substitusi. Berarti kalau ini kita samain dulu ya. Begini 6 IA min 6 IB. Berarti min 12 volt ditambah 10 IA dikurangin 6 IB sama dengan 0. Terus yang ini juga sama, ini 6 IB sama 6 I, min 6 IA. Berarti ini biar saja 10 volt dikurang 6 IA ditambah 8 IB sama dengan 0. Nah, kalau bisa si voltnya ini dipindahin ke ruas kanan. Ini aku langsung ubah aja ya. Di sini 12 volt, dan ini jadinya 10 volt. Nice. Habis itu kita, tapi karena ini belum ada angka yang sama, kan bakal susah kalau kita eliminasi. Jadi kita kali dulu, disamain dulu. Nanti ini biar gampang, kita kali yang IB aja kali ya. Ini kali 3, kali 4. Ini kali 3. Berarti jadinya 40 IA dikurangin 24 IB sama dengan 48 volt. Dan ini min 24 IA ditambah 18, sorry. 18 IA ditambah 24 IB sama dengan 30. Tadi ada yang salah di kayaknya. Oh ya, si 10 voltnya jadi minus. Karena pindah ruas. Oke, sekarang kita kerjain. Berarti kita bakal eliminasi si yang IB-nya. Nah, ini tandanya jadi tinggal ditambah. Ini habis. Berarti ini sisanya jadi 22 IA dan 18 volt. Berarti IA-nya yaitu, pokoknya dapetnya tuh sekitar berapa sih? 0,82 ampere. Habis itu karena kalian udah dapat si IA-nya, berarti kalian sekarang substitusi. Ini bebas ya, kalian mau pilih pakai yang dari loop yang A atau yang B bebas. Ini kita pakainya berarti yang ini. Kayaknya lebih gampang ini. Berarti 10 dikali IA. IA-nya kan udah diketahuin tuh. 0,82. Terus dikurangin dengan 6 IB sama dengan 12 volt. Berarti ini 8,2 min 6 IB sama 12 volt min 6 IB sama dengan
Ini dikurangin berarti 3,8 volt. Berarti IB-nya kan bisa dapetin. Oke, sudah deh. Udah dapet IA IB-nya. Terus yang I1, I2-nya, dan I3-nya. Udah, berarti kalian udah dapet semuanya. IA, IB, sama I1, I2, I3. Berarti soal ini udah kelar. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu gak? Gimana sih? Ada yang mau ditanyain guys? Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada, aku bakal lanjut dulu ke Smash. Jika, hmm, kita pindah guys dulu ya. Ini. Nah, yang soal tadi kalian bisa cobain juga kerjain di nomor 2-nya. Karena itu mirip banget. Tapi agak beda aja rangkaiannya. Cuman intinya tuh sama. Kita Oke, sekarang kita kerjain soal 4 dari eh, yang tugas. Ini dia bentuknya yang tadi aku udah bilang itu ada super mesh dan ada super node. Ini kalau misalkan dalam satu rangkaian ada kayak ada voltage, ada arus. Sebenarnya kayaknya bisa dikerjain pakai Thevenin Norton juga. Cuman ini aku bakal kerjain pakai super mesh dan super node. Jadi rumus dasarnya itu adalah, ini kan rangkaian superposisi. Berarti kalau misalkan dia sumber arus, ada sumber arus kayak gini, ini bakal di open. Terus kalau ini sumber tegangan, ini bakal di short. Ini sumber arus open, sumber tegangan di short. Oke. Oh, ini soalnya juga agak mirip sama nomor 5. Nanti kalian coba kerjain juga boleh. Nah, yang pertama kita bakal kerjain dalam bentuk open circuit. Ini saya biar gampang. Nah, yang buat open circuit ini berarti kalian gak usah lihat bagian yang sebelah sini nih. Ini ditutup aja. Jadi kalian cuma lihat bagian yang ada di sini aja. Oke. Nanti kalau misalkan kalian bingung, boleh gambarin dulu rangkaiannya biar jelas. Ini aku udah gambarin rangkaiannya, jadi kita dari sebelah sini aja ya. Jadi kalau open circuit, kita bisa ngerjain, pokok cari dulu. Yang pertama-tama adalah cari dulu R totalnya. Biar gampang. Berarti R total di sini, karena semuanya nyambung, berarti ini rangkaian seri ya. Berarti 2 ditambah ini 2 ditambah 8 ditambah 4 ohm, berarti totalnya 14 ohm. Terus, di sini kita disuruh tentuin tegangan V1 dan V2-nya dari soal. Berarti kita cari dulu I-nya. Nilai I-nya, berarti rumus I adalah V dibagi R. V-nya kan di sini udah dikasih tahu tuh. 2 volt dibagi 4. Berarti 1/7A. Ini aku bikinnya dalam bentuk pecahan dulu. Kalau kalian mau dalam bentuk desimal juga nggak apa-apa ya. Maksudnya sama aja. Tapi kalau bisa sebenarnya, kalau misalkan boleh bawa kalkulator, pakainya dalam bentuk desimal aja. Terus ini V1-nya berarti pakai rumus biasa. I dikali R. Tapi R-nya yang ada di bagian
V1, which mean di 8. Berarti kita tinggal masukin aja 1/7 dikali 8. Ini R1 ya berarti. Sama ada V2. V2 itu adalah di 4 ohm. Berarti I dikali R2. 1/7 dikali 4. Nanti kalian dapatnya. Oh ya, sama buat yang di V2 ini, karena dia, kalau misalkan dibikinnya kayak gini, loopnya, berarti dia tuh dari ground ke atas ini bakal jadi minus. Berarti V2 ini nilainya akan minus. Nanti kalian cari aja hasil kali-kaliannya. Tapi intinya caranya begini. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, ini nih intinya. Kalau nggak ada, aku lanjut dulu ke short circuit. Ini buat, kalau kecepatan bilang ya. Ini short circuit. Berarti bagian yang sebelah sini, kita nggak usah gambarin si 3A-nya ini tetap ada. Jadi sekarang kita lihatnya udah bukan yang bagian Oke. Sekarang kita cuman lihatnya bagian sebelah sini doang nih. Yang di sini jangan dilihat. Oke. Terus kalau kalian bingung bisa banget buat gambarin rangkaian barunya. Sekarang kita cari lagi seperti biasa, cari dulu R-nya. Nilai R-nya berarti ini sama ini tuh seri ya guys. RS-nya berarti 2 tambah 8, 10 ohm. Terus R totalnya ini sama yang 2 ini bakal jadi paralel. Berarti 10 paralel dengan 4. Ini 10 kali 4 sama 10 tambah 4. 40 dibagi 14 sekitar berapa tuh? 2,86 ohm. Sekarang kita bakal cari seperti yang selanjutnya, yaitu nilai I-nya. Yang kedua adalah cari nilai I. Nilai I-nya. Sebenarnya sama nggak sih? I-nya kan udah diketahuin di sini 3 ampere. Jadi kita nggak usah cari I-nya lagi. Berarti ini langsung kalian cari nilai V-nya. V1 berarti I dikali R1 sama V2 sama I kali R. Nah, tapi di sini akan ada perbedaan. Kita kerjain dari V2-nya dulu, karena ini lebih gampang. Berarti I-nya di sini 3. 3 dikali sama 4. Dapat 12 volt. R-nya kenapa? Sorry, salah. Berarti 3-nya dikali sama 2,86. Karena tadi paralel. Di paralel. Ini dapat. Nanti kalian hitung sendiri dapatnya. Terus buat yang V1 ini, kan dia berada di antara 2 resistor ini kan. Berarti kita pakainya yang 8. Pakainya rumus pembagi tegangan. Berarti 8 dibagi 8 tambah 2 dikali sama V2-nya. V2-nya nanti kalian cari. Nanti dapat deh nilai si V1-nya. Intinya gitu. Jadi, ini hasil dari short circuit sama open circuit akan berbeda. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu gak guys? Anyway, aku nggak bisa lihat chat. Jadi tolong open mic. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, aku bakal lanjut. Mungkin satu soal lagi. Nanti aku bakal share yang untuk nomor 2 sama 3. Kalau misalnya nggak keburu ya. Ini aku lanjut buat yang kuis
2025 sama 2026. Ini kita kerjain soal nomor 1. Ini kalian cukup tahu rumus dasar kayak KCL, KVL. Terus untuk rangkaian seri itu berarti R ekuivalennya adalah R1 ditambah R2 ditambah Rn. Kalau paralel berarti seper R ekuivalen seper R1 seper R2 dan seper Rn. Nah, buat kalau rangkaian seri itu nilai I akan selalu sama. Arusnya akan selalu sama, sedangkan paralel berarti tegangannya akan selalu sama. Terus gimana cara nentuin ini tuh rangkaian seri atau paralel sih, Kak? Maksudnya resistornya tuh berada di seri atau di paralel. Nah, kalau seri itu dia tuh nggak ada cabang. Kayak nggak ada percabangannya gitu. Sedangkan kalau paralel itu ujungnya bertemu di titik yang sama. Alias harusnya dia kayak beda note gitu ya guys. Kalau paralel. Nah, ini dibagi menjadi 3 part. Yang satu di sini, note 1, ini note 2, ini note ketiga. Note ketiga. Ini si 1 kilo ohm ini sebenarnya tuh kayak gini guys. Kalau kalian lihat. Terus dia baru akan nyambung ke si 2 kilo ohm. Jadi, rangkaian awalnya adalah rangkaian paralel 1, yaitu 2 dengan 1 kilo ohm. Berarti 2 dibagi 3. 2 per 3 ohm. Terus masuk ke rangkaian seri. Dari sini kan masuk, berarti dari 2 ini yang rangkaian paralel, masuk ke seri yang selanjutnya. Ke node yang selanjutnya. Berarti diserikan 2 per 3 ditambah 2. 3, 6, 8. 8 per 3 ohm. Kilo ohm, sorry. Sama bagian ini, sama ini kan berhadapan-hadapan nih. Berarti dia paralel lagi. Berarti RP2 harus R akhir 8 per 3 dikali sama 1. Berarti 8 per 3, 11 per 3. Nanti kalian dapat kilo ohmnya buat nilai R-nya. Soalnya yang ditanya kayaknya cuma R-nya doang. Terus di bawahnya juga ada contoh soal. Jadi ini tuh soalnya AB gitu. Nanti kalian coba kerjain yang B-nya. Ini buru nggak ya? Oh ya, bisa deh. Ini aku lanjut ke soal nomor 2-nya. Nomor 1 ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, aku langsung lanjut ke 2 ya. Ini lebih gampang lagi. Ini kan kelihatan nih, paralel. Jadi jangan langsung dikerjain satu-satu. Tapi kalian coba kerjain yang paralelnya dulu. Berarti RP1, rangkaian resistor paralel yang satu, yang ini. Ini RP1 ya, ini RP2, ini RP3. Berarti 20 sama 5. 20 kali 5 berarti 100 dibagi 25. Berarti ini 4 ohm. RP2, ini kan ada 15, ada 3 yang paralel. Sebenarnya kalau kayak gini kerjainnya tuh jadi bentuknya nggak usah dikali. Lebih gampangan yang pakai biasa. 1/15, 1/15 sama 1/15. Berarti 15 dibagi 3 berarti dapatnya 5 ohm. Dan RP3 itu 2 ohm. Kita pakai cara yang sebelumnya. RP3 sama dengan 1/24 ditambah 1/8. Berarti ini samain penyebutnya dulu. Sama-sama 24. Berarti ini dikali 3, 4.
Sekarang kita balik untuk dapetin RP3-nya. Berarti 24/4 dapatnya 6 ohm. Kalian hati-hati ya kalau misalkan hitung yang paralel, resistor paralel. Karena semuanya udah didefinisikan, berarti semuanya ini sekarang adalah rangkaian seri. Berarti kalian tinggal masukin aja 4 ohm ditambah sama 4 ohm, ditambah 5 ohm, ditambah 5 ohm, sama 6 ohm. Didapetin 24 ohm. Terus kalian cari nilai I-nya, si arusnya. Nah, arusnya ini berarti pakai rumus yang tadi, V bagi R. V-nya di sini udah diketahuin kan, 48, tinggal dimasukin, dibagi 24, dapat 2 ampere. Sekarang yang ditanya adalah nilai arus I pada tegangan, dan tegangan juga ya, di R1, R2, dan R3. Berarti kita cari dulu I1. Nilai I1-nya adalah, karena kita ingat yang tadi seri itu bakal nilai I-nya sama, berarti I1-nya, I pada R1 akan tetap sama, 2A. Begitu pula sama yang di R3, karena dia rangkaian seri. Tapi buat di R2, dia kan paralel. Berarti kita harus hitung pakai pembagi arus. Jadi kalian ceknya adalah resistor yang di seberangnya, yaitu 20 dibagi 20 tambah 5 dikali sama I. Jadi dapatnya 20/25 kali 2 sekitar 1,6 ampere. Terus sekarang kita cari nilai V1-nya. Nilai V1 adalah ketika I dikali R. R1. I-nya tadi udah diketahuin 2, R-nya adalah yang ada di R1, yaitu 4. Berarti 8 volt. Terus cara yang V3 juga sama. I-nya, wes, 8 volt. I-nya dikali sama R3. Nanti kalian dapat. Sedangkan yang V2, sebenarnya ini adalah V-nya tetap sama. Jadi, V2 yang ditanya, oh berarti R pada R2. Rumusnya adalah R dibagi 2. R yang 20 ditambah 5 dikali sama bentar teman-teman. Wait. Berarti V-nya itu, kalau yang di R3 berarti ini 2 kali 5. 10 volt. Terus buat yang V2, ini kan dikasih tahu bahwa tegangannya sama. Pakai RP1 aja. Berarti I dikali sama yang RP1. Berarti ini 2 dikali 4. 8 volt juga.
Oke, buat yang nomor 3 ini sebenarnya sama aja pakai mesh nanti, tapi ini gampang, ini kalian bisa kerjain sendiri. Mungkin segitu aja dari aku. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain sebelum aku tutup dan lanjut ke Avan. Aku tunggu sampai 5.36 ya. Kalau nggak ada berarti sudah. Nanti aku share buat yang lebih lengkapnya. Oke deh. Oke, sebelumnya makasih buat Kapten KLS sama Kapten Renon udah jelasin beberapa materi dan konsep. Di sini gue akan fokus buat breakdown soal responsif UTS ya, yang udah dibagi oleh Pak Thomas harusnya. Kalau belum dibagi nanti akan dibagi. Setelah beliau. Suara gue udah kedengeran belum ya? Sebelum kita mulai, sebenarnya yang di sini yang mau gue tekenin terkait materi RL ini yang buat persiapan UTS, kalian itu yang harus kalian kuatkan adalah fundamental di KCL dan FVL, karena ini sangat penting buat pembagi tegangan dan pembagi arus itu. Konsep dasarnya ya emang dari KCL KVL ini guys. Jadi kalau misalkan kalian lupa rumus pembagi tegangan itu apa, pembagi arus itu apa, dan bahkan kalian nggak tahu bagaimana cara makainya, seenggaknya kalian bisa lah ngerjain soalnya itu pakai KCL dan atau KVR. Nah, buat kalau misalkan di soal itu nggak dikasih ketentuan buat kita ngerjain pakai KCL atau KVL, nah KCL ini kalian gunain kalau misalkan jumlah loopnya itu nggak banyak, jumlah loopnya itu banyak. Jadi ini bisa lebih mudah lah pakai KCL. Sedangkan kalau jumlah loopnya banyak, ya harusnya lebih gampang pakai KVL. Oke, kita langsung masuk ke nomor 1. Diberikan suatu rangkaian listrik resistif sebagai berikut. Yang dicari adalah arus I. Arus itu kan arus yang ini kan. Nah, untuk mencari arus ini kita harus mengetahui resistansi totalnya. Karena di sini kan udah kasih tahu nih P-nya. Kenapa kita nggak pakai resistansi 10, resistansi yang ini ya? Karena pada dasarnya I ini kalau di apa ya, bahasanya itu di rangkaian awal itu C ini tuh udah kebaik bagi sini. Jadi kita perlu mencari resistansi totalnya dengan cara apa? Ya, dengan cara menyederhanakan rangkaiannya. Yang pertama bisa kita lihat di sini tuh ada rangkaian paralel. Di sini bisa kita sederhanakan dan mencari eh, dengan cara ini, gimana caranya? 1/R ini ditambah 1/R ini. Sama dengan 40-an. Lalu kita balik, ternyata nilainya menjadi 15. Setelah itu, eh, rangkaian ini kan serian. Jadi bisa kita jumlahin juga. Jadi kan 40 ohm. Ini juga seri nih, 80 ohm. Nah, ini kan bentuknya udah kayak gini kan. 80 ohm. Terus ini bisa kita paralel nih dengan, atau enggak kalau misalkan kalian udah kebayang cara ngitungnya gimana, kalian bisa pakai kayak gini guys. Jadi kayak 50 tambah 30 paralel dengan 20. Hasilnya 16 ohm. 16 ohm ntar kalian tinggal gini doang. Hmm. Nah, kalau kayak gini ya udah kebayang lah ya buat nyari R total. Berarti tinggal 10 ditambah dengan sorry. Awalnya itu kita serikan dulu ini, terus kita paralel sama ini ditambah dengan ini. 40, ini kan 40 nih kalau dijumlah. Terus kita paralel dengan 40, misalnya 20. Nah, untuk nyari I kan hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff kan V in sama dengan I kali R. Ya udah tinggal di aljabar biasa dibalik, V in sama dengan I sama dengan V in per R total. Didapatkan V in-nya itu 0, I-nya itu 0,5. Ini udah ke solve. Lanjut ke soal B. Sorry ya guys, kalau misalkan pace-nya terlalu cepat, kalian langsung bilang. Lanjut soal B adalah mencari arus I1. Nah, untuk mencari arus I1, kita bisa menggunakan prinsip pembagi tegangan. Jadi pembagi tegangan ini biasanya kayak gini. Misalnya ini kita dapat suatu nilai sumber tegangan
Ini adalah resistor dan ini resistor A, ini resistor B. Kalau misalkan kita mau mencari nilai tegangan di B, caranya itu bisa kayak gini. VB sama dengan nilai tegangan yang diketahui dikali dengan resistor si B itu sendiri dibagi dengan R total. Nah, itu prinsip dasar pembagi tegangan ya. Oke. Kenapa di sini kita mencari VA dan oke sebenarnya sorry. Di sini gue udah define ada node A dan node B. Nah, karena untuk mencari node B, untuk mencari si VB ini butuh nilai tegangan si A. Nah, tegangan si A ini kan udah ada nih tegangan yang diketahui di Microsoft. Jadi kita bisa memakai pembagi tegangan. Jadi kan kita untuk mencari VA kan butuh rangkaian ini. Nah, untuk rangkaian ini kan udah kita hitung sebelumnya. Ini tinggal di seri terus di paralel dapat nih. Ternyata nilai resistor di sini tuh totalnya tuh 20 ohm. Jadi kita nyari VA sama dengan V in, V yang udah diketahui di seberangnya ini, sama dengan R-nya si VA itu sendiri yaitu 20 dibagi dengan jumlah R totalnya. Jadi dapatkan VA-nya 10 volt. Oke, setelah kita dapat VA, kita lanjut move on ke mencari VB. Untuk mencari VB karena harus disakukan melalui dari jalur ini kan. Jadi kita harus mencari nilai tegangan di sini. Caranya sama, kita pakai pembagi tegangan. Dapat deh hasilnya. Buat pembagi tegangan ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang C juga sama kok nyari V0 di sini. Ini tegangannya udah ketahuin. Jadi kita tinggal ini dibagi jumlah ini sama dikali dengan VB-nya. Aman nggak? Kalau aman boleh react dong. Oke, Oke, kita selanjutnya lanjut nomor 2. Nomor 2 diberikan satu rangkaian listrik resistif dengan sumber tegangan dan sumber arus yang dapat sebagai berikut. Nah, buat nomor 2 ini kita analisisnya menggunakan supernode. Apa itu supernode? Supernode itu sumber tegangan independen. Ini sumber tegangan independen yang ini nih. Kalau dependen itu bentuknya kayak gini. Independen. Jadi sumber tegangan ini menghubungkan dua simpul. Ini ada simpul kan, yang bukan ground. Nah, kedua simpul tersebut membentuk supernode. Di kedua simpul tersebut kita nggak bisa apply KCL di salah satu simpulnya secara terpisah, sehingga kita memperlakukan ini dengan sebagai satu kesatuan. Nah, kalau kita lihat dari soal, kan bisa kita tinjau nih, ternyata supernode-nya itu di antara V3 dan V1. Oke, itu informasinya dikit dulu. Terus lanjut ke soal A. Dengan hukum arus Kirchhoff, tentukan persamaan arus yang menuju tegangan V2. Dan ini KCL biasa, arus masuk dan sama dengan arus keluar. Jadi V2 min V1 per 2. Oh enggak, sorry. Ini kan arus masuk kan 5 kan? Ini 5 masuk. Terus arus keluarnya ada V2 min V3 per 2. Sama V2 min V1 per 2. Oke, dapatlah persamaannya 10 sama dengan 2V2 min 2V2. Terus kita lanjut soal B, tentukan beda potensial antara V3 dan V1. Buat beda potensial sendiri sebenarnya kita lihat polaritasnya aja. Misal ini kan dari sumber tegangan, ini ada sumber tegangan. Polaritas itu yang ini simbol. Polaritas ke V3 itu kan plus, yang ke V1 itu min. Jadi bisa kita define V3 min V1 sama dengan 10. Ini jadi persamaan kedua. Lanjut tegangan pada V1. V1 yang ini. Nah, tadi kan supernode kan nggak bisa dininjau salah satu kan. Jadi kita menggabungkan keduanya ini. Gimana maksudnya? Yang sebelumnya V2 itu kita harus, misalnya kalau V2 kan ada harus masuk ke sini, keluarnya ke sini, ke sini. Nah, kalau pas supernode itu ke define sama kayak, tapi kalian jumlahnya kayak harus masuk di sini tuh dijumlahin juga, masuk, keluar, keluar.
Nah, H super node V1 min 0 per 4, V1 min 0 per 4, terus V1 min V2 per 2, terus V3 min V2 per 2, sama V3 per 8. Didapatkan nilai V1-nya adalah 1 volt. Terus untuk lanjut soal D, tentukan tegangan pada V2 dan V3. Nah, V1 kan udah kita ketahui nih nilai 10 volt. Sedangkan pada soal B tadi kan kita disuruh mencari beda potensial. Ternyata V3 itu adalah 10 ditambah V1. Yaudah kita masukin aja. V3 berarti kan 10 tambah 10 sama dengan 20 volt. Untuk V2-nya juga ada di persamaan yang soal A. Tinggal kita masukin dapatnya nilai 20 volt. Terus untuk soal E, tentukan arus yang melewati resistor 8. Resistor 8 ini kan melalui V3 kan. Berarti untuk mencari arusnya sama dengan V3 ohm. Dapatlah hasilnya 2,5 ampere. Buat soal nomor 2, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sepenuh. Kalau aman boleh reak dong. Lanjut kita ke soal nomor 3. Diberikan rangkaian sebagai berikut. Ini ada rangkaian gini. Ternyata kita disuruh mencari I0 dengan dua metode. Metode superposisi dan metode node. Metode superposisi ini tuh simpelnya ya kita mengaktifkan salah satu sumber, terus kita menonaktifkan sumber yang lain. Jadi yang aktif cuma satu sumber aja. Misal nih kita mau mengaktifkan sumber ini, ya udah kita nonaktifkan ini. Nah, kalau sumber tegangan itu kita hubung singkat. Hubung singkat tuh kayak gini. Kalau sumber arus, kita tuh open circuit. Jadinya kayak gini. Oke, kita mulai dari sumber tegangan aktif, sumber arus open circuitnya kita nonaktif. Nah, ini kan ada, sorry, ini bisa kita sederhanakan dulu. Ini kan 10 paralel ditambah dengan 2. 10 10 kali 10 per 10 tambah 10 kan 100 per 20, which is nilainya 5. 5 tambah 2 kan 7. Berarti ini dapatlah nilainya 7. Terus lanjut, karena apa ya? Karena di sini open circuit, maka maka di sini nggak ada arus yang mengalir. Jadi ini bisa kita seri namanya 10 ohm. Yaudah kita tinggal sederhanakan buat mencari rangkaian ekuivalen totalnya. Jadi ini kita paralel, terus kita seri dengan ini, dapat nilainya 9 ohm. Terus buat nyari arus I0, ya udah tinggal V ini dibagi dengan ini. Dapatlah nilai 4/3 ampere. Nah, untuk apa ya? Kalau superposisi itu nggak bisa kalian pakai salah satu sumber aja. Jadi ntar at the end itu kalian jumlahin. Kalau ada dua sumber berarti kalian ada dua persamaan juga. Jadi ada I01, ada I02. Ini kan I01 udah dapat. Karena tadi kita sumber tegangan yang aktif. Selanjutnya kita sumber arus yang aktif, sumber tegangannya yang non aktif. Ini kan short nih berarti yang di sini short. Berarti ini langsung ke ground kan? Langsung ke ground gini. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita paralelin. Jadinya ternyata dapatnya 20/7. Nah, Ionel kan ada di sini nih. Jadi di sini gue mau pakai sumber arus. Jadi gue harus mencari sumber arus yang ada di sini supaya bisa mencari arus Ionel di sini. Jadi cara berpikirnya, cara pengerjaannya kayak gitu. Atau bebas sih terserah kalian. Cuman kalau pengen runtut kayak gitu. Nah, setelah kita ini kan dapat nih. Ternyata si 20/7 dan 7 ini serius. Karena apa ya? Dari sini tuh kan geraknya gini kan, looping gini. Jadi ini seri kita cari dulu aja ini kan 69/7 nilainya. Dan jadi kan bentuknya kayak gini sebenarnya. Sumber arus. Nah, sumber apa ya?
pembagi arus itu konsepnya sama dengan pembagi tegangan. Cuman yang membedakan itu kayak gini. Kalau pembagi arus, misal kalau kita ini ada arus 4 ampere, ini 3 ohm, ini 4 berapa tadi? 69/7. Kita tadi kan mau mencari arus yang di sini kan. Nah, anggap aja buat misalin namanya IA. Nah, untuk mencari IA ini pembagi arus yang diketahuin si 4 ampere dikali dengan nah, resistansi yang depannya yang berlawanan 3 ohm. Kalau pembagi tegangan kan yang searah kan, maksudnya ya resistansinya dia. Sedangkan kalau pembagi arus itu resistansi yang lain. Jadi kan resistansi yang lain di sini kan 3. Dibagi dengan resistansi total. Jadi tinggal ditambahin aja 69/7. Aman kan buat ini pembagi arus? Dapatlah nilai IA-nya itu 14/15. Nah, setelah dapat IA, kembalikan ke bentuk rangkaian sebelumnya. Karena kita kan mau, apa ya, objektif kita kan mencari I0 kan di sini. Nah, udah dapat IA nih di sini. Tapi kan arah I0 kan ke atas. Ya udah, kita hijau dulu aja. I0 ya udah yang di sini cara mencarinya yang diketahui di sini dikali dengan resistansi seberangnya dibagi resistansi total di sini. Dapat I02-nya itu 2/3. Tapi kan IA gua kan gua define ke arah bawah. Sedangkan I0 itu ke arah atas, which is berbalik dong. Makanya nilainya di sini min 2/3. Jadi I0 totalnya tinggal dijumlahin aja I01 ditambah I02. Yang ini tadi yang tegangan aktif, yang ini yang arus aktif tadi. Dapatlah nilainya 2/3 ampere. Nah, apakah ini udah benar? Gimana cara kita make sure ini udah benar? Kita bisa pakai metode node, modal biasa, hukum Kirchhoff biasa. Udah kita KCL di VA min 12, ditambah VA per 10, ditambah VA min VB per 3, dikurangi dengan arus yang masuk. Terus KCL di B, sama juga VB per 7, terus VB min VA per 3, ditambahkan dengan 4. Dapatlah nilai, ternyata ini persamaan 1 nih, ini persamaan 2. Ternyata di persamaan 2 itu kita bisa define si VA ini. Jadi tinggal kita substitusi VA ke persamaan pertama buat dapetin nilai VB dan VA. Sebenarnya persamaan ini tuh bisa kalian input juga di kalkulator, jadi nggak perlu lama-lama pakai eliminasi atau apapun atau cara Gauss Jordan atau lain-lain. Jadi kalian bisa pakai kalkulator aja buat nentuin nilai ini. Yang penting ada 2 persamaan dan variabelnya tuh udah ada juga. Ini buat nomor 3 udah sih sampai situ. Buat metode supernode ada yang mau ditanyain nggak? Kalau aman react dong. Oke, gue hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini rangkaian Thevenin Norton. Buat cara mencarinya udah dijelasin sama kapten gue yang pertama, Kapten Lennon. Jadi kalian harusnya udah paham. Ya udah, kita kan tadi pokoknya POV acuannya kan di A sama B. Jadi kita perlu menyederhanakan rangkaian ini. Rangkaian ini kan seri nih. Jadi tinggal ditambahin aja dapatnya 20 ohm. Terus kita serikan. Pokoknya bentuk rangkaian Thevenin Norton itu selalu kayak gini. Objektif kita kan nyari arus belakang. Udah ini kita paralelin dapat si rangkaian latarnya itu 4. Nah, gampang kan buat nge-solve soal A. Selanjutnya nge-solve soal B. Temukan inortan pada rangkaian ekivalen. Oke. Buat mencari inortan, kita kan hubung singkat si ini ya. Karena ini hubung singkat, ini kan nggak kepake nih karena si arus kan suka apa ya? Mencari yang nggak ada hambatannya. Kayak contohnya kalian ini deh. Misalnya kalian dikasih 2 jalur. Yang satu jalurnya berantakan, yang satu lurus. Nah, kalian suka yang berbeda lurus kan? Itu sama halnya kayak prinsip prinsip listrik.
Jadi ini nggak perlu dipakai, diabaikan, bahkan dia karena ini diabaikan, berarti kan ini kan seri kan, si 8 sama 8. Tinggal kita tambahin, jadi 16 ohm. Nah, lanjut kita di sini bisa pakai KCL buat mencari si inortonnya. KCL di sini. Berarti kan ada 4 ampere masuk. Terus ada Vx min 24 per 4. Ya udah, sama Vx kurang 0 per 16. Dapat deh nilai Vx-nya 32 volt. Nah, buat inortonnya tinggal dihitung aja. Karena kan inorton sorry. Ini kan kalau kayak hubungin, inorton kan ada di sini juga kan. Berarti inorton ya udah V di sini dibagi I di sini. R di situ. Dapat inortonnya. Terus lanjut ke soal C. Soal C, jika pada terminal CD diberikan bukti load, nih satu rangkaian tes. Kan kita udah dapat nih yang di soal A sama soal B itu inorton sama R nortonnya. Terus kita mau mencari daya totalnya, daya yang ada di R load-nya ini. Kita kan udah menyediakan rangkaian, dapat inorton, R norton, terus kita tambahin dengan R load. Nah, rumus mencari daya itu kan dasarnya kan voltage dikali independence dikalikan dengan I. P sendiri itu kan I kali R kan. Jadi I kuadrat buat pilotnya sendiri itu bisa dicari dengan ton dikali. Nah, ini rumus dari ini tuh bisa pakai sumber arus pembagi arus lagi. Kan udah ketahuin. Kita mencari I load di sini. Berarti ya udah ini dikali ini per ini tambah ini. Dapatlah hasilnya inletnya tuh 0,4 ampere. Tinggal dimasukin ke rumus ini, dapat dayanya. Terus lanjut, agar daya yang terserap pada air load dalam keadaan maksimum dikenal dengan konsep transfer daya. Transfer daya. Oleh karena itu, tentukan air load yang memberikan transfer daya tersebut. Oke, syarat agar transfer daya maksimum ya udah air load sama dengan RR. Lanjut ke fungsi step. Oh ya, sebelum lanjut ada yang mau ditanya dulu nggak buat rangkaian development? Oke, aman. Kayaknya aman, semoga aman. Lanjut di sini ke fungsi step. Ini ada sifat penting induktor yang wajib kalian pahami. Jadi kalau keadaan steady state atau T-nya itu tak hingga atau minus tak hingga, induktor itu berlaku seperti kawat pendek atau short circuit, di mana nilai P dalam induktor itu nilainya 0. Terus yang kedua, perubahan arus saat itu nggak mungkin kayak gini. Nggak mungkin harus sesaat setelah 0 dan sebelum 0. Itu sama nilainya harus. Buat nyari konservasi waktunya juga udah dijelasin dengan oleh Rafis tadi. Jadi kita langsung masuk ke soalnya. Yang pertama, kondisi awal saklar pada rangkaian dihubungkan ke terminal 1. Berarti ini kita abaikan. Untuk waktu yang lama. Untuk waktu yang lama itu berarti si rangkaian ini dalam keadaan steady state. Artinya si 0,4 H ini nggak ada nilainya. Nggak ada resistansinya. Dan dia tuh berlaku berlaku short circuit. Jadi bisa kita sederhanakan rangkaiannya jadi ini. Kita mencari ya udah kalau mau cari I0-nya si arusnya pakai hukum Kirchhoff biasa, hukum arus biasa, dapatlah nilainya 0,5 ampere. Terus lanjut dalam kondisi awal, bedanya ini yang dicari adalah tegangan. Nah, tegangan pada induktor sebelum saklar dipindah, dia kan masih dalam keadaan steady state. Jadi induktornya nggak mengalami perubahan arus. Jadi nilainya ya 0, VL-nya 0. Lanjut ke soal C. Pada saat T lebih dari 0, saklar dipindahkan ke posisi kedua.
Dalam kondisi ini, tentukan konstanta waktu pada rangkaian RL dalam kondisi tersebut. Nah, ini rangkaiannya. Nah, untuk mencari R equivalent yang dilihat oleh editor, kita matikan dulu sumber arusnya, supaya kita bisa mencari R equivalentnya. Nah, didapat kan ini tinggal seri kan berarti. Berarti kan tinggal gini doang. Sebenarnya itu tinggal gini doang. Ini kan seri ini berarti tinggal ditambahin 120. Nah, buat konsulta waktunya sih. Itu cara nyapnya si induktornya ini dibagi kali. Itulah nilai 1/300. Solve, tinggal soal yang D, soal terakhir. Tentukan arus ILT pada induktor pada saat T lebih dari 0, saat saklar dipindahkan dari posisi 1 ke posisi 2. Ini ada hint, yaitu tentukan INLT sama dengan 0 dan ILT sama dengan timenya. Buat T sama dengan 0 kan udah kita dapat. Udah dapat belum? Oh ya, udah dapat, sorry. Udah dapat. Ini. Lanjut. Lanjut deh, kita mencari L yang timenya. Karena kan rumusnya kan ini kan. Soal terakhir. Nah, ini kan kita saat T itu timenya, induktor itu kembali menjadi short circuit. Jadi cara mencarinya ya udah kita pakai pembagi arus biasa di sini. Karena ini harus diketahui dibagi arus sebenarnya eh sorry harus diketahui dikali resistansi seberang dibagi resistansi totalnya. Dapatlah nilai IL tangganya itu sama dengan 1 ampere. Tinggal kita masukin ke rumus yang ini. Udah sih itu aja guys. Buat fungsi step ada yang mau ditanyain dulu nggak? Karena ini udah soal terakhir juga. Kalau aman boleh react dong atau enggak gue hitung deh sampai 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Udah guys, sekian tutorial dari gue. Mungkin gue kembalikan ke Kapten Lennon. Ya udah guys, udah gue live. Thank you. Bye. Buat tutorial. Oh ya, buat reward nanti bakal dikasih ya. Tunggu aja dah.